Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamali SPDE. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti BIK 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Madura dengan nomor induk mahasiswa 25381102018 dan nomor akun siaga 352959000593. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya dengan tema memahami sifat-sifat Rasul. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kelas, dipersilakan memimpin doa. Sama kelas 5 berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa masih semua? Baik, siapkan dulu ya. Ahmad Najib Zainul Nuha. Balkis. Baik, tujuan dari mempelajari sifat-sifat Rasul agar kita meniru dari sifat-sifat Rasul, yaitu sifat wajib yang 4 ya. Yaitu pertama yaitu apa? Siddiq ya, pertama siddiq. Baik, alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran dari pada pagi hari ini, yaitu tentang mengenal sifat-sifat Rasulullah. Nah, tentang sifat-sifat Rasulullah. Siddiq ya, pertama siddiq. Siddiq apa artinya siddiq? Jujur. Jadi bagaimana kita mengaplikasi atau melaksanakan sehari-hari kita agar ikut kepada tuntunan yang dicobakan Rasul, yaitu jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, ya. Itu agar kita meniru kepada sifat-sifat Rasul, yaitu siddiq. Jujur itu pasti selamat. Asidku mengaji. Kata di kitab lain itu bahwa sifat jujur itu sifat yang terpuji. Yang kedua, siddiq, amanah. Apa artinya amanah? Percaya. Rasul itu dipercaya oleh Allah bahwasanya Rasul itu makhluk yang paling sempurna, dikasih amanah, dipercaya oleh Allah bahwa Rasul itu sangat amanah. Tabligh artinya menyampaikan. Amanah ya, sifat amanah yaitu dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu dipercaya oleh baik oleh kaumnya, lebih-lebih yaitu juga muslim juga percaya. Ada sebuah buku 100 pemimpin, maka yang di atas itu adalah Rasulullah.
bisa lagi juga dari dapat dipercaya ini suatu kisah, yaitu dalam peletakan batu Hajar Aswad itu di Ka'bah, kan semuanya orang-orang non-Islam. Jadi dipanggil semuanya oleh Rasulullah itu. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Bagaimana kebijakan Rasulullah? Yaitu Rasulullah ambil surban yang panjang, dipanggillah tokoh-tokoh dari orang Kristen, orang Yahudi, dari tokoh-tokoh di sekitar Ka'bah itu, maka diletakkan batu di tengah itu. Itu kebijakan Rasulullah sebagai makhluk yang punya sifat amanah, dapat dipercaya. Maka diletakkan bersama-sama. Itu kebijakan Rasulullah. Terus yang keempat, sifat dari wajib bagi Rasul yaitu apa? Pasti Rasulullah itu mempunyai sifat cerdas. Tidak mungkin satu sifat sidik. Yang kedua apa yang sidik dulu? Artinya sidik apa dulu? Yang kedua sifat tabligh. Apa artinya? Yang keempat amanah, dapat dipercaya. Yang keempat yaitu cerdas. Ingat sudah? Pak Jamali, tepuk tangan dulu. Pak Jamali akan memberikan tugas. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sifat wajib bagi Rasul, sekarang mustahil bagi Rasul. Apa artinya mustahil? Mustahil ini sifat yang tak mungkin dimiliki oleh Rasulullah. Kalau yang tadi itu wajib dimiliki oleh Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Empat itu wajib dimiliki. Sekarang kelanjutannya sifat mustahil. Sifat bagi Rasul artinya sifat-sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah. Ya, ada empat. Yang pertama kebalikan dari siddiq, yaitu kizib. Apa artinya kizib? Dusta. Bahasa Maduranya lecek. Maka kita harus meneladani dari mustahilnya bagi Rasul, yaitu kita tidak boleh berbohong, diminta tolong sama orang tuanya. Jadi sisa dari uang itu dikasih. Jangan betul-betul di uang. Dikasih dulu. Kalau dikasih sama emak, baru. Tapi kembali pada sifat jujur, sifat ini tidak boleh, ya, tak boleh dimiliki. Yang kedua, Kitman. Apa yang kitman? Menyembunyikan. Bahasa Madura ronaro. Kitman, menyembunyikan. Kalau harus dipercaya sama orang, jangan sampai walaupun orang tidak tahu, kita menyembunyikan. Atau di sini ada bolpen temannya ketinggal, ditaruh. Itu tidak boleh meniru dari mustahilnya bagi Rasul juga. Berlaku juga sama umat Rasulullah. Harus sifat-sifat logiknya kita tiru, ya. Menemukan uang, makan di jalan, kasih pengumuman dulu, jangan langsung dibeli jajan. Itu tidak boleh. Pengumuman dulu yang kehilangan uang atau di sini yang kehilangan uang siapa? Jangan bilang, tapi berapa uangnya? Langsung diberitakan berapa yang menemukan yang punya hilang uang. Kalau disebutkan kamu kalau mengaku banyak orang, ikut kamu nanti, ya. Tidak usah dibilang, menemukan uang, memakan 5.000 yang punya uang. Tidak usah dibilang berapa. Punya saya, berapa 2.000. Salah, kan? Ya, harus jujur, oke? Dan tidak boleh menyembunyikan. Yang ketiga, kitman, berkhianat. Sifat berkhianat ini pengecut.
Cuma makan dipercaya jadi ketua kelas, harus menjadi contoh yang baik, bukan tambah semena-mena di ketua kelas. Harus dipercaya, mengayomi sama temennya, ya itu namanya ketua kelas. Yo ya, dari khianat. Sifat yang keempat, belajar. Harus cerdas. Belajar kebalikannya bodoh, tak boleh bodoh. Biasanya ketua kelas itu cerdas dan tidak boleh bodoh. Artinya harus belajar, memberi contoh, gitu ya. Dan tak boleh bodoh berarti kita harus belajar. Dari kunci kita harus cerdas, tugas kita belajar di sini. Nanti setelah di rumah kita belajar. Jangan langsung main, apalagi zaman sekarang. Masa perkembangan teknologi, jadikan teknologi itu menjadi sebuah kecerdasan bagi kita. Jangan masuk main game terus, ya. Oke, lagi-lagi nih, cowok-cowok semuanya, siswa-siswa dan siswi juga. Jangan main game terus. Datang sekolah di malamnya game juga. Maka kita harus ikut kepada sifat nabi Rasul. Kita tidak boleh bodoh, harus cerdas sebagai generasi Islam. Oke, sudah mengerti dari sifat wajib dan sifat mustahil. Ada berapa sifat wajib? Sifat muhal, sifat mustahil? Berarti ada empat ya. Dan meneladani sifat-sifat bagi Rasul, Pak Guru punya video bagaimana kita meneladani sifat-sifat bagi Rasul untuk dipraktekkan setiap hari. Oke. Akhlak mulia. Hari Minggu pagi ini cuaca sangat cerah, langit terlihat biru, udara sejuk dan burung berkicau dengan riang. Indra pergi ke taman di dekat rumah untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka telah berjanji untuk berkumpul bersama hari ini. Sampai di taman, dua sahabat Indra telah datang. Mereka adalah Nadia dan Donita. Hai Nadia, hai Donita. Kalian cepat sekali datangnya. Hai Indra, kok kamu terlambat? Kami sudah menunggu. Pesan dari cerita ini adalah bantulah setiap orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Oke, terima kasih. Itu bisa kita lihat sudah apa yang bisa kita petik dari cerita Tutu dan kawan-kawan tadi. Berarti, ayo kira-kira siapa yang bisa mengerti hikmah dari video tadi? Oke, dari mana namanya? Sakir. Yo, apa hikmah yang bisa dipetik? Menolong orang yang susah. Bagus, ulangan dulu. Lagi. Bisa. Nah, kamu, siapa namanya? Virus. Apa? Oh, bagus. Menolong orang yang kesulitan. Luar biasa. Berarti bisa memiliki ulangan. Sekarang Bapak Guru punya poster 5. Nah,
Ini adalah kegiatan kelompok yang harus diisi oleh kalian. Kita sekarang berbentuk 5 kelompok. Ya, Sekarang Pak Guru punya 5 gambar. Nanti ini diisi, dijadikan sebuah ajakan, yaitu meneladani sifat-sifat Rasul. Ya. Sekarang kita bentuk, jika ada yang 5, ada 21, ada yang jadikan 4. Ini langsung kelompok. Jadi kita mulai langsung. Ini bentuk 1 di sini. Ada yang 5, dibentuk. Yuk, tapi kan semua bangku kuliah di langsung. Ya, kita langsung ini. Ya. Kasih nama kelompok anggrek, kelompok mawar, kelompok apa? Ini ya. Oke, ini di sini. Yo, kasih kelompok di sini ya. Yo, kita mulai ambil golongannya. Kita ajakan dari Rasulullah itu sesuai dengan gambar. Isi. Ya. Apa itu? Surat. Gambaran nanti isinya di sini. Terserah kelompoknya dikasih nama siapa apa. alamat kita alamat. Ya. Sekarang makan namawan. Pria bukan nama. Kita meneladani sifat-sifat Rasulullah. Ya, sekarang makan namawan. Pria bukan nama. Kita meneladani sifat-sifat Rasulullah. Itu apa itu? Apa gambarnya tadi itu? Kasih 2, 3. Tidak apa. Ya, ya. Ayo belajar ini.
selesai semua? Nah, sekarang presentasi perwakilan setiap kelompok. Perwakilan di sini, ayo ke depan. Ayo, ayo itu dibaca hasilnya. Nah, dari gambar yang kamu kerjakan tadi. Yang nyaring, sini ya. Nah, ayo, sini. Nyaring, dengerin temennya. Dari hasil gambar yang telah diberikan oleh Mas tadi. Ayo. Ayo baca. Nah, ini hasilnya. Ini ajarkan belajar dengan rajin agar menjadi anak yang cerdas dan pintar. Bagus, tepuk tangan. Untuk sekarang kelompok yang di tengah. Kelompok apa ini? Yuk. Presentasi dulu di sini. Ya. Dengerin temennya. Kelompok apa? Boy. Ini dibaca. Nyaring. Oh, bagus. Ini membantu ya. Ini membantu orang yang dalam kesusahan atau yang membutuhkan. Jadi kita harus membantu dengan teladan dari Rasulullah. Membantu. Oke, ditempel. Terakhir, kelompok 5. Terakhir, oke, dibaca. Nyaring. Jagalah kebersihan agar lingkungan juga menjaga kita agar tidak terjadi banjir. Jaga kebersihan. Mungkin baik. Kelompok apa ini? Anak-anak cantik. Nah, menjaga kebersihan. Pasti itu anak cantik ya. Harus menjaga kebersihan. Kebersihan. Oke, itu hasil dari kerja kelompok ya, dari kelompok anak-anak didik kami. Rasul. Sidik, duduk, takbir, menyampaikan amanah, bekerja, paham, cerdas. Rasul. Yes. Baik, karena kalian sudah bisa 90% memahami dari sifat wajib bagi Rasul dan mustahil bagi Rasul, Bapak Guru punya selebaran tugas individu ya. Nanti kita contohkan, maka saya menutup bayar dulu ya, biar diketahui. Nah itu, ini dicocokkan sifat wajib sama artinya ya. Sifat wajib sama artinya ini ya, ini sifat-sifat wajib bagi Rasul kita cocokkan. Jadi mengerjakan per individu, per siswa. Ini nanti menambah nilai untuk ulangan harian. Oke. Ini adalah kegiatan kita hari ini. Harus kita bagikan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dapat 100 semuanya. Ya. Nah, ini sifat bagi Rasul yang harus kita teladani.
kasih waktu Pak Jamali 5 menit ya. 5 menit. Silakan. Pintar semua ini. Cerdas anaknya Pak Jamali. Kan tadi kan sudah belajar tentang bagian Rasul. Kalau ada penggaris, pakai penggaris biar rapi ya. Kalau ada penggaris, dicocokkan dari sifat wajib sama artinya dan sifat muhal artinya. Harus cerdas, nanti kan sudah baca ayatnya. Nanti begitu dulu. Kalau tidak apa-apa. Oke, nanti dulu dipikirkan. Sebelum pelajaran kita akhiri, Pak Guru akan mengasah hasil dari pelajaran sifat-sifat wajib bagi Rasul. Coba sebutkan sifat wajib bagi Rasul. Artinya terus gimana? Ayo sebelum ditutup kita ingat kembali sebutkan sifat wajib bagi Rasul. Belajar kita di rumah ya. Kita belajar nanti pulangnya menjaga agar kita menjadi orang yang cerdas. Jadi kita tutup dengan takbiran alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.